Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? jawab Tuhan, Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Hidup penuh waspada. Renungan oleh Romo Simon Petrus Ta'a Ulkarm. Sahabat Cafe Rohani, hampir di setiap tempat kita menemukan tulisan yang berisi peringatan, larangan, anjuran, perintah, ajakan, dan lain-lain. Misalnya ketika lewat jalan tol, kita menemukan rambu yang mengingatkan supaya kita memperhatikan kecepatan kendaraan. Di kemasan makanan dan minuman ada peringatan mengenai tanggal produk tersebut kadaluarsa. Tujuannya demi keselamatan pengguna jalan, demi kesehatan dan menjaga mutu makanan, serta demi kesehatan orang yang sakit. Semua petunjuk itu mengajak kita makin waspada terhadap segala kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Dalam Injil hari ini, Yesus membuat sebuah perumpamaan yang mengajak kita semua untuk waspada. Ada dua hal yang bisa kita tarik dari kisah ini. Yang pertama, waspada dengan mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Caranya dengan melakukan kehendak Allah. Yesus memberi petunjuk supaya kita selamat, maka kita harus mengikuti perkataannya yang tertuang dalam Injil. Mengikuti perkataannya dengan melaksanakan sabdanya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, waspada dengan tidak melakukan apa yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, waspada artinya tidak terjebak atau tergoda oleh hal-hal yang kelihatan menarik, tapi ternyata tidak berguna. Bahkan ada yang membawa celaka. Lalu apa yang harus kita perbuat untuk selalu waspada? Pertama, berdoa. Berdoa membantu kita untuk membangun kesadaran. Kesadaran dari rutinitas yang membuat kita gagal fokus dalam hidup dan memasukkan kita ke dalam pencobaan. 3 orang rasul yang menyertai Yesus di Bukit Zaitun diperingatkan oleh Yesus untuk senantiasa berdoa. Kedua, menyibukkan diri dengan pekerjaan baik. Dalam Regula Karmel dikatakan, hendaklah kamu terdapat sibuk dengan pekerjaan, karena kesibukan itu menghindarkan kamu
dari dosa. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.